Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatabil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah pengajian yang disiarkan oleh MTTV, Radio Purnama Sidi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita semua untuk bisa hadir dalam rangka menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menambah ilmu agama kita, sehingga setiap jengkal langkah kita yang kita laksanakan di dalam kehidupan setiap hari-harinya adalah senantiasa dalam jalur-jalur kebaikan dan kebenaran. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita menikmati Islam melalui perantaran beliau, sehingga keberadaan kita sebagai hamba Allah insya Allah pada jalur yang benar, jalur yang pas dan tepat, ihdinas siratal mustaqim, dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian kaum muslimin, sahabat pendengar Radio Purnama Sidi serta pemirsa MTV dimanapun berada, tema kita di pagi hari ini adalah menatap kebesaran Allah. Tema ini saya mencoba mengambilnya untuk bersama-sama merenungkan mengenai apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan kita dan bagaimana sudut pandang kita tentang kehidupan yang kita lalui selama ini. Dalam kamus bahasa Indonesia ada istilah menatap. Ketika kita coba melihatnya, menatap itu adalah memperhatikan jauh lebih dalam, lebih lama dengan segala perenungan yang ada. Jadi ketika pandangan mata kita tertuju kepada sesuatu, maka sesuatu itu ada pula dalam hati kita, direnungkan oleh kita. Dan oleh karena itu pula pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mencoba menggugah kembali apa yang telah kita lakukan selama ini. Barangkali kita belum pernah mencoba lebih jauh lagi merenung itu semua. Berbeda dengan sekedar melihat adalah mempergunakan pandangan mata kita. Itu pada bagian awal mengenai apa yang dimaksudkan dengan menatap kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, dan saudara sekalian,
sahabat pendengar Radio Purnamasri dimanapun berada, mohon izin saya sampaikan beberapa tulisan nanti berkaitan dengan kebesaran Allah ini. Hal ini masih teringat oleh kita beberapa saat yang lalu. Pada 10 Dzulhijjah kita mendengar Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ungkapan takbir, takbir dan takbir. Yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang setiap kita sebagai seorang muslim akan senantiasa merindukan ungkapan itu. Setiap kita yang muslim akan terus menerus merasa nyaman ketika mendengar kalimat takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pada pagi hari itu rasanya hati kita menjadi luluh lantah. Pada hari itu rasanya menjadikan teriris ketika mendengar suara takbir, tahlil dan tahmid diungkapkan oleh siapapun orang yang beragama Islam. Siapapun di antara kita mendengar kalimat-kalimat tersebut, yang itu menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir, tahlil dan tahmid terus dikumandangkan oleh setiap kita pada malam hari raya Idul Kurban yang lalu. Bahkan ditambah dengan hari-hari tasyrik berikutnya, di mana kalimat-kalimat itu muncul pagi, siang, sore, dan malam. Ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnamasri dimanapun berada, kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, ungkapan Allahu Akbar oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala muncul dari hati sanubari yang paling dalam. Merasakan betul betapa Allah Subhanahu wa taala maha besar. Besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Besar segalanya yang Allah miliki, tidak seperti yang kita punyai. Kita sering mendengar kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu pada saat kita mengumandangkan azan. Maka muncullah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu adalah kalimat yang kita dengar di setiap waktu salat tiba. Maka Allahu Akbar diungkapkan oleh kita panggilan untuk menemui zat yang maha besar, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, yang sangat besar kekuasaannya. Bahkan ketika mau salat ada iqamat. Saat iqamat muncul pula kalimat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar kedengaran lagi oleh kita. Diucapkan lagi oleh kita. Saudara sekalian, sedemikian banyak tuntunan agama Islam pada kita
untuk senantiasa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, menambah kita ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun di antara kita selama hayat di kandung badan. Dimulai dengan ungkapan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kalimat itu terdengar lagi oleh kita, diucapkan lagi oleh kita, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, sehingga pada saat sholat itu tidak ada lagi sesuatu yang kita banggakan. Pada saat sholat itu tidak ada lagi sesuatu yang kita sombong dan angkuhkan. Pada saat sholat itu siapapun di antara kita muslim yang melaksanakan ibadah sholat, maka permulaannya adalah dengan ungkapan Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, jemaah pengajian Ahad pagi, sahabat pendengar Dio Purnama Sidi dan pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam gerak-gerak sholat kita pun tidak lepas dari ungkapan Allahu Akbar. Seakan menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini tidak ada pergerakan, apapun pergerakan itu, yang tanpa adanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Tidak ada satupun yang mutlak pribadi kita bisa kita lakukan tanpa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya pantesan jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian bahwa siapapun di antara kita yang melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, maka kehidupannya insya Allah baik-baik saja. Apapun yang menimpanya sebagai bentuk ujian, maka akan baik-baik saja insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika Idul Adha kita melihat ada ibadah setelah fasholli li rabbika wanhar, setelah kita aktif melaksanakan ibadah salat, setelah salat Idul Adha kemudian menyembelih hewan kurban. Penyembelihan hewan itu pun akan dinyatakan halal, sah, ketika ada Allahu Akbar di dalamnya. Oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Dio Purnama Sidi dimanapun berada, kita sekarang melihat bahwa kata Allahu Akbar, Allah yang maha besar itu adalah ada di seluruh sudut-sudut kehidupan kita, yang memungkinkan kita semua tidak lagi merasakan diri sebagai orang yang patut membanggakan diri, patut menyombongkan diri, dan ketika itu tidak ada dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk masuk surganya insya Allah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengungkapkan Allahu Akbar, merasakan Allahu Akbar ada di dalam setiap langkahnya, maka itulah orang-orang yang benar-benar menuju jalan takwa kepada Allah. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba membuka firman Allah Al-Quran surah Al-Dzariyat
pada ayat yang ke-51, surat yang ke-51 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu, Allah yang maha tidak pernah mengingkari janji, Allah yang maha segalanya. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meyakini akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman akan yakin dengan informasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi jannah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berada dalam taman-taman surganya Allah, dan di sana pun ada kebahagiaan dan kenikmatan yang luar biasa. Ada mata air di sana, sebagaimana sering kita rindukan, kita dambakan sebagai sebuah lingkungan yang bagus, lingkungan yang indah, lingkungan yang sejuk. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakui adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasakan di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya dalam kehidupan kita, maka akhir dari kehidupannya adalah ada di dalam surganya Allah yang sangat membahagiakan. Hal ini diungkapkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-16, bahwa mereka semua yang ada di surga itu adalah telah menerima jatahnya dari Allah Subhanahu wa taala, telah menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaan mereka, karena ketika di alam dunia ini mereka semua hamba-hamba Allah itu senantiasa berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita sekalian untuk banyak merenungkan, banyak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbuat kebaikan dalam kehidupan di alam dunia ini, maka Allah siapkan kepada mereka itu satu kepastian hidup yang tidak meragukan. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Untuk kita semua yakini bahwa siapapun di antara kita yang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkan kenikmatan. Ada seorang ulama menyatakan bahwa 2 kali 2 itu kita semua tahu, yakin jumlahnya adalah 4. Keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala minimal seperti itu. Yakin sekali bahwa Allah itu akan membalas segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pagi hari ini mestinya kita jalan-jalan atau santai ngobrol bersama keluarga. Pagi hari ini ada yang sudah dari subuh sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kajian atau mengikuti pengajian. Di berbagai sudut kota sekarang enak ahad pagi jalan-jalan. Tetapi ada kebaikan yang bisa kita ambil, yaitu mempelajari agama. Ya Allah ya Rabb, atas semua yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakannya dengan segala kepastian dan keyakinannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Hari-hari ini kita diajarin oleh peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala
begitu pasrah dan patuhnya beliau laksanakan. Sampai pun Allahu Akbar, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk menyembelih putranya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dialog dengan putranya, "Wahai anakku, aku bermimpi diminta untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu kira-kira?" Dalam bahasa kita mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Allah sampai pun harus menyembelih putranya. Sesuatu yang sulit kita laksanakan itu. Terlalu berat bagi kita untuk melaksanakan. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena itu yakin perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merambat perasaan itu kepada putranya. Ya, berarti fa'al. Untuk ma'ruf, satajidni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ayo lakukan ayahku. Aku siap. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku siap. Aku rela mengorbankan nyawaku untuk disembelih olehmu, wahai ayahku, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Diperintah untuk menyembelih dirinya sendiri, Ismail bersedia dan siap karena tahu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita gimana ya? Anak-anak kita bagaimana? Ketika diminta untuk ibadah sholat, kadang-kadang bertemu dengan sebuah kesulitan. Ketika diminta untuk membaca Al-Quran, kadang-kadang bertemu dengan kesulitan. Mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita pun sebagai orang tua belum berusaha meniru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menepati janji-janjinya. Ketika berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Hadirin sahabat pendengar di Purnama Masjid dimanapun berada, ayat 50, surat 51 ayat 17, Allah sampaikan kebaikan yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya itu. Allah gambarkan bahwa hamba-hamba Allah yang berbuat kebaikan diantaranya adalah hamba-hamba Allah yang ketika malam hari, dari malam-malam yang dilewati, setiap hari kita melewati malam, mereka itu senantiasa terbangun, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya ini merupakan pilihan terbaik buat kita sekalian. Allah dengan segala kebesarannya hadirkan malam kepada kita sekalian. Allah pertemukan kita dengan malam. Dan ketika kita melewatkan malam itu, maka tidak seluruh malam digunakan untuk tidur. Tapi digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian dari malam itu. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca Al-Qur'an, ada yang istighfar, mohon ampun pada Allah, salat malam. Dari sekian malam, kalau kita sekarang mungkin usia sudah 30 tahun, ada yang usia 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 73 tahun. Sebagian yang Allah berikan dari malam-malam itu, menurut sebagian mufassir,
lebih banyak dari malam-malam itu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berbuat kebaikan, yang merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala pun informasikan kepada kita sekalian salah satu kriteria orang berbuat baik yang menikmati surganya Allah, merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di saat-saat malam dan mereka beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon ampun. Astagfirullahaladzim, hamba mohon ampun ya Allah. Istighfar dan istighfar, terus dan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap mukmin menyadari, betul-betul menyadari bahwa yang menghantarkan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada saat kita tidak punya dosa. Orang yang beristighfar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah mudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kriteria lain adalah ketika orang itu berbuat kebaikan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, bahwa menyadari sepenuhnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan, berupa apapun yang Allah hadirkan kepada kita sekalian, maka digunakan untuk kesejahteraan umat manusia minimal ketika Idul Fitri kemarin punya misi untuk tidak ada orang yang kelak. Ketika di tengah-tengah itu zakat kita ditunaikan. Ketika Idul Adha kemarin, saat Allah hadirkan kepada kita sekalian harta yang berkecukupan untuk melaksanakan kurban, maka ia pun keluarkan sebagian dari rezeki itu untuk membeli hewan kurban dan disembelihnya, untuk dibagi-bagikan kepada siapapun di antara kita, di lingkungan kita. Ibadah yang kita lalui dalam kurun waktu 1 tahun sekali adalah ibadah kurban. Masya Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah itu, maka tampak di hadapan kita betapa Allah Subhanahu wa taala yang maha besar ampunannya kepada kita sekalian. Mendengar hikayatnya bahwa saat Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih putranya, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah gantikan dengan hewan kurban. Kita semua menyadari pula, melihat pula bahwa apapun yang Allah berikan untuk kita sekalian, sesungguhnya dapat kita bawa menuju akhirat nanti. Sesungguhnya dapat kita bawa menuju kebaikan di alam nanti yang pasti. Pasti kita akan berpindah tempat dari tempat alam dunia ini ke tempat yang lain. Lalu yang kita bawa adalah amal-amal kebaikan. Satu di antara kebaikan itu adalah memperhatikan sesama. Al-Quran menggambarkan kepada kita sekalian bahwa di antara hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah, tugas kita di muka bumi adalah mensejahterakan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang baik kita dengan sesama makhluk Allah, dengan sesama manusia,
dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar di Purnama Sri dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita sekalian hal-hal yang barangkali bisa bermanfaat buat kita sekalian. Di alam dunia kita berada sekarang. Di dunia kita sekarang tinggal. Di dunia kita memperhatikan. Mari kita bersama-sama mencoba menambah tatapan mata kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu semua yang ada di muka bumi ini. Bahwa setiap yang kita lihat di muka bumi ini, di sana ada tanda-tanda Allahu Akbar. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita bersama mengikuti salat gerhana. Ya Allah ya Rabb, betapa Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan matahari, bulan dan bintang. Yang itu semua bermanfaat buat manusia. Dan kenyataannya tidak ada seorang pun yang sanggup menghentikan beberapa saat pergerakan matahari bersamaan dengan bulan, sehingga gerhana bulan misalkan bisa agak lebih lama sedikit. Hanya Allah yang maha besar kekuatannya, Allah yang maha besar kekuasaannya, yang sanggup mengendalikan semua itu. Bandingkan dengan kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya kemampuan apapun. Enggak bisa. Apa itu? Nyatanya saya bisa membawa kendaraan, bisa bawa mobil. Di dalam perjalanan itu pun ketika kita membawa kendaraan, membawa mobil, hakikatnya ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita sendiri yang nyetir. Kita sendiri yang melihat. Kita sendiri ada di jalan raya. Tapi kenapa kita sering mengalami satu peristiwa di tengah jalan kita tanpa keinginan kita? Disitulah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba nyerempet. Tiba-tiba bannya gembes dan seterusnya. Ibu dan bapak sekalian, di sekitar kita tentu ada gunung yang sangat besar. Bagi orang-orang yang yakin atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gunung itu kata Allah Subhanahu wa taala suatu ketika akan diterbangkan. Masya Allah. Apa iya? Yakinilah. Karena itu adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beberapa waktu yang lalu hal yang sulit kita bayangkan. Bagaimana mungkin ada kebun bisa berjalan? Kawasan Sulawesi ya. Namanya apa? Likuifaksi. Bagaimana mungkin rumah beserta tanahnya bisa bergeser, bergerak, berjalan begitu? Ya Allah ya Rabb, gempa bumi itu ternyata luar biasa. Siapa yang melakukan itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita lihat dengan penglihatan yang luar biasa dalam hati kita bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga mari kita tundukkan badan kita. Lihatlah ke dalam diri kita.
wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala pun menginformasikan kepada kita sekalian tentang keadaan diri masing-masing, tentang keadaan diri kita, bahwa di dalam diri kita ini, dalam badan kita, ada yang perlu kita perhatikan baik-baik, kita tatap baik-baik dengan pandangan renungan yang luar biasa. Ketika Allah nyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Belum dari jalan ceritanya kita menjadi orang, kita cut saja sementara untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkanmu dari rahim ibumu. Allahu Akbar. Kalaulah kita renungkan bersama-sama, pada saat seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan, lalu bagaimana mungkin keluarnya? Andaikan itu benar karena kita tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau dimasukkan lagi bisa enggak ya? Andaikan itu karetnya kita, seorang anak manusia lahir ke dunia, keluar dari rahim ibunya, lalu semenit berikutnya masukkan lagi, bagaimana caranya? Oh, itu mah besar. Kenapa? Karena itu adalah manusia dan bayi. Allah pun tunjukkan pada kita sekalian, besar mana engkau manusia dengan nyamuk. Nyamuk itu kan kecil banget itu. Ketika nyamuk itu mengambil, merampas dari kita setetes darah dari tubuh kita, nyamuk itu mengambilnya, diambil kita. Mampukah engkau untuk mengambilnya kembali? Nyamuk, kamu kurang ajar ya. Telah mengambil darahku. Sini. Coba lakukan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnama Siri dimanapun berada, tataplah dengan pandangan mata hati kita bahwa di dalam tubuh kita ini, seorang ulama menyatakan bahwa rangkaian tubuh yang ada ini, di dalam tubuh kita ini adalah rangkaian yang membawa kita, menunjukkan kita, menuntun kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata ini luar biasa. Ya Allah, kita pakai sudah berapa tahun belum pernah diganti, belum pernah dicuci mata kita ini. Sampai sekarang alhamdulillah, walaupun rabun-rabun dikit barangkali ibu masih bisa melihat, masih bisa memandang, masih bisa mempergunakan. Dan berapa kali kita harus berkedip refleks luar biasa. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang maha besar ilmunya, maha besar kuasanya, maha besar ketelitiannya, luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, jika hari ini kita sedang ditakutkan oleh satu keadaan diri di mana jantung, paru-paru itu nanti
bisa kena cairan seakan-akan kita tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa bernafas lagi. Bukankah paru-paru kita tidak pernah berhenti sejak kita ada di muka bumi ini? Kita punya mobil saja dimatikan mobilnya supaya awet. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan manusia. Ada bagian tubuh yang tangan boleh istirahat, mata boleh istirahat, tetapi jangan lupa ada paru-paru yang tidak pernah berhenti. Ada jantung yang terus bergerak, tidak pernah berhenti. Itu semua dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin di dalam kehidupan kita untuk arasan ibadah? Bagaimana mungkin kita untuk arasan sedekah? Bagaimana mungkin kita untuk arasan kalau diminta Mas Firman untuk datang pengajian, bingung kadang-kadang, tetapi malu sama Allah kalau enggak keras. Bukan tidak enak sama orangnya. Ketika diajak berbuat kebaikan, kita enggak enak sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah segalanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau mau hidup? Iya. Aku sediakan segalanya untukmu. Jantungnya aku siapkan. Aku pun siapkan oksigennya untuk kau bernafas. Sekarang ini ya Allah, ya Rabb. Betapa Allah Rahman dan Rahimnya, betapa Allah sayang sekali sama kita sekalian. Silakan bernafas masing-masing di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, hirup udara sebebas-bebasnya, senikmat-nikmatnya. Kapan? Sekarang. Setelah itu, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan betul, itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin beberapa waktu yang lalu ada di antara kita, sahabat pendengar Radio Purnama Sini dimanapun berada, mungkin ada yang agak mampet sedikit hidungnya. Baru mampet sedikit, sudah agak enak tidur kita. Sudah di benak ini sudah takut sekali. Aduh, jangan-jangan. Ya Allah ya Rabb, begitu nafas kita sulit, maka telepon rumah sakit, berangkat ke rumah sakit. Masuk rumah sakit pun sulit ternyata. Kenapa? Di sana oksigen nggak ada. Ya Allah ya Rabb. Selama ini ketika bebas menghirup udara, ketika kita leluasa mengambil oksigennya Allah Subhanahu wa taala, kemana saja selama ini? Allah di mana posisinya? Oleh karenanya sebuah perenungan buat kita sekalian, ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnama Sini dimanapun berada. Saat kita bersuara, kerongkongan ini adalah kerongkongan dari Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan, yang sewaktu-waktu akan diambil fungsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicaralah yang baik. Saat kita bisa mengeluarkan dengan lidah kita, dengan lisan kita, mulailah kita bersama-sama latihan yuk. Latihan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita latihan merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam lisan kita ini ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerongkongan ini ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kering sedikit saja seret kita untuk berbicara. Mohon izinnya.
Yang di rumah ada, monggo bisa menirukan jika diperlukan. Tapi mari kita rasakan bersama Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kita sekalian kemampuan mata kita untuk bisa membedakan mana ayah kita, mana ibu kita. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membedakan mana suara ayah kita, mana suara ibu kita. Hari ini pun kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kuasanya Allah, kita mampu membedakan mana wajah istri kita, mana wajah tetangga kita, mana suara istri kita, mana suara teman-teman kita. Letakkan Allah di sana agar kita bersyukur kepadanya dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar Dia Purnama Sri dimanapun berada, Idul Adha kali ini mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita jalan, menapaki jalan-jalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa di semua sudut kehidupan kita ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tahan emosi, bersyukur kepada Allah saat kita bahagia, tingkatkan kesabaran saat ada hal yang kurang menyenangkan. Karena ending dari semua kehidupan ini adalah Allah firmankan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bertemu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu semua kita akan dilihat siapa yang terbaik amalnya di dalam kehidupan kita di alam dunia. Allah janjikan dalam surah yang tadi kita baca 51 Al-Zariyat ayat 15, surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat pendengar Dia Purnama Sidi serta pemirsa MDTV, semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang pandai melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.